Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Damayanti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, Prodi Ekonomi Syariah 3 NIM E2019-2106. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang diasumsi dan terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Selanjutnya yaitu aliran-aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu ada sektor perusahaan untuk menggunakan faktor-faktor pendapatan yang memiliki rumah tangga. Selanjutnya yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Selanjutnya itu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya itu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Misalnya pendapatan konsumsi dan tabungan. Pendapatannya 0, pengeluarannya 125, maka tabungannya yaitu 125. Pendapatannya 100, maka pengeluarannya akan menjadi 200 dan tabungannya menjadi 100 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kecenderungan menabung. Kecenderungan atau menabung marginal atau MPS merupakan pertandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Dengan rumus MPS sama dengan delta F per delta YD. Kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan. Ada juga kecenderungan mengkonsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertahanan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable. Selanjutnya yaitu kecenderungan mengkonsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertahanan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Kedua itu kecenderungan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu satu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya yaitu fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi investasinya. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama konsumsi dan investasi sama dengan konsumsi dan investasi. Dengan rumus Y sama dengan C plus I. Investasi sama yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungan. Kemudian yaitu yang terakhir investasi meliputi pengeluaran, yaitu satu pembelian barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi untuk mendirikan berbagai jenis investasi dan perusahaan. Selanjutnya yaitu penggantian dari barang-barang modal yang telah didespresiasikan, yaitu kemudian itu pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik dan lain-lain. Selanjutnya itu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut dengan bruto, sedangkan investasi itu didapat dari investasi bruto dan depresiasi.
Faktor-faktor penentu investasi yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh suku bunga, itu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga itu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.